Pemirsa, Presiden Joko Widodo berulang-ulang menyampaikan jangan salah dalam memilih pemimpin yang akan menakodai negeri ini dalam 15 tahun ke depan. Pesan ini disampaikan Presiden ke semua pihak mulai dari para relawan sampai ke para kiai dan tokoh agama. Namun yang belum terjawab adalah apa sebetulnya kriteria pemimpin yang salah versi Presiden Jokowi. Apakah pemimpin yang salah itu ada di antara 3 bakal capres saat ini? Saya akan mengulasnya bersama dengan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi, juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Ari, Mas Dirman, dan juga Mas Burhan. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Sylvia. Selamat malam, Mas Burhan dan Pak Pamen. Oke, saya akan ke Mas Budi Ari dulu atau Mas Muni ya. Mas Muni, beberapa kali Presiden bilang jangan salah pilih pemimpin, jangan salah pilih pemimpin. Pertanyaan yang belum terjawab adalah pemimpin yang salah untuk dipilih versi Presiden Jokowi itu yang seperti apa, Mas Muni? Begini loh, yang pertama kali harus dipahami adalah bagaimana kita merumuskan tantangan bangsa ini ke depan. Jadi salah pilih itu ketika bukan merujuk pada satu atau figur tertentu, tetapi kepada bagaimana merumuskan tantangan bangsa ini ke depan sesuai dengan kondisi yang kita prediksikan maupun hal-hal yang sangat extraordinary atau luar biasa. Kita tahu ada beberapa isu penting soal geopolitik, ekonomi, dan juga ketidakpastian global yang tinggi, dan bagaimana bangsa ini memanfaatkan bonus demografinya untuk menggerakkan daya energi bangsa ini untuk menjadi negara maju. Karena penentuan Indonesia untuk menjadi negara maju ini dalam kurun waktu 13 tahun terakhir ini. Jika Indonesia tidak melompat, maka kita dalam sejarah kita akan dikenang sebagai bangsa yang terus terjebak dalam middle income trap. Nah, inilah yang disebut oleh Pak Presiden bagaimana membawa perdebatan gagasan pada Pilpres 2024 mendatang ini adalah bagaimana merumuskan dan menjawab tantangan-tantangan ke depan. Bagaimana merumuskan masalahnya dan bagaimana menjawab, memberikan solusi-solusi tentang tantangan yang dihadapi. Karena kalau dalam cara berpikir itu begitu merumuskan masalahnya salah, pasti kesimpulannya salah, lainnya pasti salah gitu. Oke, kalau menurut Mas Muni yang dimaksud Presiden itu lebih jangan sampai salah merumuskan masalah tantangan ke depan, begitu ya. Kalau Mas Dirman bagaimana melihatnya? Karena jelas sekali Presiden bukan bilang jangan salah merumuskan masalah, tapi jangan salah pilih pemimpin. Bagaimana Mas Dirman? Mas Burhan atau saya sendiri duluan? Mas Dirman, silakan. Oke. Terima kasih Sylvia. Jadi saya kira peringatan yang baik dari seorang kepala negara bahwa karena negara ini besar, negara ini potensinya sangat baik menjadi negara besar, negara kuat, maka memang betul sekali jangan salah memilih pemimpin. Dan waktunya tepat karena kan menjelang pemilu ya. Yang bisa kita jadikan pegangan gampang saja. Kalau misalnya kita mengacu pada undang-undang dasar ya, yang normatif seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya orang itu harus cukup punya hidup beragama yang baik, gitu. Kemudian menjadi warga negara yang baik juga. Di sini dibuktikan dengan tidak pernah berkhianat, kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak korupsi, tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan negara. Jadi itu normatifnya banyak yang bisa kita acu. Kemudian kalau kita mengacu pada agama, kebetulan saya beragama Islam, maka kita dituntut untuk memilih pemimpin itu yang mendekati karakter Nabi, yaitu sidik, amanah, fatwana, dan tablik. Apa itu? Sidik itu artinya orang yang benar, selalu menjaga kebenaran. Kemudian amanah itu yang bisa dipercaya. Kemudian fatwana itu jujur. Kemudian tablik itu artinya dia terus menyampaikan pikiran-pikiran baik pada masyarakat. Nah, kalau dikaitkan dengan tantangan sekarang, saya kira Indonesia ini memasuki kepemimpinan yang ke-8. Dan menurut pandangan saya, yang harus dicari adalah seorang pemimpin yang punya wawasan sejarah cukup baik,
kemudian wawasan global cukup baik, dan itu artinya harus orang yang punya pendidikan baik formal maupun informal yang cukup baik, supaya bisa membungkus seluruh keberhasilan, merangkai semua hal-hal yang baik yang sudah kita capai, kemudian menjadikannya basis bagi lompatan kita ke depan. Dan benar sekali bahwa kita perlu lompatan karena sebetulnya banyak potensi-potensi yang kita tidak urus dengan baik. Nah, apa masalah-masalah kita? Masalah kita adalah menurut sejumlah survei, itu dari mulai lapangan kerja yang sifatnya ke arah kehidupan nyata masyarakat, kemudian peranata hukum, lemahnya penegakan hukum, korupsi, tata kelola, hal-hal yang sifatnya soft. Jadi kita memerlukan penguatan dari segi soft infrastructure. Nah, karena itu pesan Pak Presiden sangat baik bahwa jangan salah memilih pemimpin, karena yang kita butuhkan adalah yang bisa membawa bangsa ini kepada lompatan besar tadi. Dan karena itu memang bagi bangsa kita harus mencermati. Yang tidak boleh terjadi adalah kalau boleh saya teruskan sedikit, kalau ciri-ciri pemimpin itu disederhanakan, misalnya soal rambut, soal kerut, yang tidak punya standar yang normatif yang bisa menjadi capaian bagi generasi muda. Apalagi kalau ditafsirkan sebagai pemimpin yang baik adalah yang saya endorse, itu menurut saya bukan sesuatu yang kita kendaki, karena demokrasi kita memberikan ruang bagi begitu banyak orang, terutama orang-orang punya kualitas untuk masuk ke dalam jalur kepemimpinan nasional. Itu barangkali respon saya sementara ini. Baik, Mas Firman.